hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Mari kita bangkit berdiri dan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Mari kita puji Dia sekali lagi. Yesus Kristus Tuhan, sumber pengharapan kita. Amin. Haleluya. Sama-sama dengan pujian dengan iman kita katakan. Dasar dari yang berharga, bumi dari segala yang telah dilihat, iman berikan kekuatan melakukan perkara yang hebat bersama Roh. Ku pasti
serupa dengan gambaran. Bersama Roh-Mu Tuhan, bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak-sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Haleluya. Mari sekali lagi kita bersama-sama dari awal. Sumber pengharapan kita, Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita katakan, dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang telah kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Tinggikan namanya, tinggi nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak-sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan percobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran. Kata bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu pasti ku pasti. Katakan sekali lagi, bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Tinggikan namanya, tinggi nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggikan namanya, tinggi nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Dipulihan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita nyanyi sama-sama. Ku bawa korban syukur bagimu, penebusku, karya kasih-Mu takkan ku lupakan. Biarlah penyembahanku harum di hadapan-Mu, dan Kau nyatakan kuasa kemuliaan.
syukur. Ku bawa korban syukur bagimu penebusku. Karya kasih-Mu takkan ku lupakan. Biarlah penyembahanku harum di hadapan-Mu, dan Kau nyatakan kuasa kemuliaan. Sebab punya mula kebesaran, kejayaan sampai selama-lamanya. Di hadapan tahta kudus-Mu ku sembah Kau Tuhan. Punya mula kebesaran, kejayaan sampai selama-lamanya. Di hadapan tahta kudus-Mu ku sembah Kau Tuhan. Kami bawa syukur, ku bawa korban syukur bagimu penebusku. Karya kasih-Mu takkan ku lupakan. Biarlah penyembahanku harum di hadapan-Mu, dan Kau nyatakan kuasa kemuliaan. Sebab punya mula kebesaran, kejayaan sampai selama-lamanya. Di hadapan tahta kudus-Mu ku sembah Kau Tuhan. Punya mula kebesaran, kejayaan sampai selama-lamanya. Di hadapan tahta kudus-Mu ku sembah Kau. Sebab punya mula kebesaran, kejayaan sampai selama-lamanya. Di hadapan tahta kudus-Mu ku sembah Kau. Sebab punya mula kebesaran, kejayaan sampai selama-lamanya. Kau sumber pengharapan
sumber pengharapan kekal. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dah. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dah. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dah. Mari sekali lagi kita kata, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terima Tuhan setiap kemenangan dari-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya janji firman-Mu, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Sikarala mana masa koryalamu, kiriala basa koryalamu. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan.
buat setiap janjimu, karyamu, mujizatmu Tuhan. Haleluya. Iralah basana masa koryalamu, irialah masa koryalamu. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kiranya Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat sekarang ini. Kami mohon ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi bahaya COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan mereka diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik, tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda dan semua orang-orang yang susah dan menderita, dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai berdoa dengan kerendahan hati, yang merupakan rahasia doa yang dijawab, bagian yang ketiga. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 15. Kita akan baca ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama. Injil Matius pasal 15. Mari kita baca ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Di sini kita membaca bagaimana seorang perempuan Kanaan datang kepada Tuhan Yesus dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Perempuan Kanaan ini mempunyai seorang anak perempuan yang kerasukan setan. Namun karena kegigihannya, karena ketekunannya dalam meminta tolong kepada Tuhan Yesus, akhirnya anaknya sembuh sempurna. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi ibu ini, namun dia berhasil mengatasi semua tantangan itu. Dari berbagai tantangan yang dihadapi ibu ini, kita dapat belajar beberapa rahasia doa yang dijawab. Dari tantangan yang dihadapi oleh ibu ini, yaitu tantangan pertama, dia bukan orang Yahudi, dan tantangan kedua, dia adalah perempuan dan anaknya kerasukan setan. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa kita harus berdoa dengan iman. Dari tantangan yang dihadapi oleh ibu ini, yaitu tantangan ketiga, di mana Yesus berdiam diri, kita juga sudah belajar bahwa kita perlu berdoa dengan tekun. Sekarang mari kita lihat bahwa kita perlu berdoa dengan pantang menyerah dan dengan kerendahan hati. Tantangan yang keempat yang dihadapi oleh ibu yang anaknya kerasukan setan ini adalah murid-murid Yesus merasa terganggu dengan doa permohonannya. Kita baca dalam firman Allah, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Bila kita berdoa, kadang-kadang ada orang yang perkataannya membuat hati kita menjadi kecil
dan menyarankan agar kita berhenti berdoa, berhenti berharap kepada Tuhan. Ketika Ayub kehilangan semua hartanya, kehilangan semua anak-anaknya yang meninggal dunia semuanya, dan ketika Ayub seluruh tubuhnya dari batok kepala sampai ke telapak kaki dipenuhi dengan bisul, istri Ayub bukannya menghibur dan mengucapkan kata-kata yang membangun. Sebaliknya istri Ayub mengucapkan kata-kata yang bisa membuyarkan secuil pengharapan yang masih tersisa pada Ayub. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Ini adalah perkataan istri Ayub kepada suaminya. Kadang-kadang situasi hidup yang kita hadapi sangat tidak mendukung iman untuk tetap percaya dan tetap berharap kepada Tuhan. Alkitab mencatat, adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Sehingga ketika Tuhan berkata, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau," pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Bagi Sarah, firman Tuhan ini seperti lelucon yang tidak lucu. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, "Akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Sarah sama sekali tidak punya iman bahwa dia masih bisa hamil dan melahirkan anak ketika umurnya sudah di atas 80 tahun dan sudah lama mati haid. Saya pikir banyak orang akan sependapat dengan Sarah. Situasi hidup yang dihadapi oleh Sarah memang tidak mendukung iman untuk tetap percaya dan tetap berharap kepada Tuhan. Dalam hal perempuan dari Kanaan ini, firman Allah mencatat, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Bila kita berdoa, kadang-kadang ada orang yang merasa terganggu dengan doa kita. Mungkin karena suara yang terlalu keras. Mungkin karena ada yang menangis sambil berguling-guling sampai ingus kemana-mana. Atau tangan dan badan bergerak-gerak dan sebagainya. Perhatikan bahwa yang merasa terganggu dan mengusir ibu ini adalah murid-murid Yesus. Tuhan Yesus sendiri tidak merasa terganggu. Dia sekedar berdiam diri karena ada maksud untuk mengajar supaya kita bertekun dalam doa. Tuhan tidak pernah merasa terganggu dengan doa kita. Bahkan Tuhan berfirman, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Bila saudara ingin agar Tuhan mendekat kepada saudara, sering-seringlah berseru kepada Tuhan. Walau ada orang yang merasa terganggu dengan doa-doa saudara, tetaplah berseru-seru kepada Tuhan, sebab Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Firman Allah yang kita baca mencatat, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Walau Yesus berdiam diri dan dia mau diusir oleh murid-murid Yesus, ibu ini tidak putus asa. Dia terus berteriak-teriak kepada Tuhan Yesus dan dia memperoleh apa yang dimintanya. Firman Allah mencatat, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya,
Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Di belakang saya adalah foto daripada gereja Yoido Full Gospel Church yang dirintis oleh mendiang Pendeta David Choyonggi. Gereja ini pernah menjadi gereja terbesar di dunia dengan jumlah jemaat lebih dari 750.000 jiwa. Mendiang Pendeta Choyonggi bersaksi bagaimana sewaktu beliau tinggal di asrama di sekolah Alkitab. Pada waktu itu ada 40 orang siswa. Dan yang berdoa subuh setiap pagi ada pada jam 4 subuh. Hanya 5 dari ke-40 siswa itu. 35 siswa lainnya selalu berusaha menghentikan doa subuh. Karena mereka merasa mereka yang berdoa subuh terlalu berisik, mengganggu orang yang sedang nyenyak tidur. Namun yang 5 ini terus berdoa subuh. Mendiang Pendeta Cho bersaksi, setelah 20 tahun lulus sekolah Alkitab, hanya yang 5 yang berdoa subuh setiap pagi ini yang masih menjadi hamba Tuhan. Yang 35 lainnya sudah tidak lagi melayani Tuhan. Beberapa bahkan tidak lagi ke gereja. Mari kita kembali kepada firman Tuhan yang mengatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kita melihat di sini tantangan kelima yang dihadapi oleh ibu ini adalah jawaban Tuhan tidak seperti apa yang diharapkan. Setelah lama diam, jawaban Yesus sama sekali tidak memberi harapan pada ibu ini. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Seakan-akan Yesus berkata kepada ibu ini, Bu, permintaanmu belum bisa dikabulkan sekarang. Tunggu ya, sampai nanti saya mati di kayu salib dan bangkit kembali, naik ke sorga dan Roh Kudus turun. Baru pada saat itu, anak ibu bisa dilepaskan dari gangguan setan. Tetapi ibu ini tidak mau menunggu. Dia pantang menyerah. Injil mencatat tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dia terus minta dan akhirnya menerima apa yang dimintanya saat itu juga. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Di dalam Alkitab kita juga membaca mengenai seorang yang lain yang juga menerima jawaban Tuhan tidak seperti yang diharapkannya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Dia sudah berobat kemana-mana, namun tidak kunjung sembuh. Istri Naaman mempunyai seorang pembantu yang berasal dari Israel. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya
lalu berhenti di depan pintu rumah Nabi Elisa. Naaman pikir, bila mendengar bahwa Panglima Raja Aram datang bertandang ke rumahnya, tentulah Nabi Elisa akan tersujud-sujud menyambutnya. Alangkah kagetnya Naaman ketika ternyata Nabi Elisa sama sekali tidak keluar untuk menyambut dirinya, malah cuma menyuruh seorang suruhan dan berpesan. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Jawaban yang diterima oleh Naaman berbeda dari apa yang diharapkannya. Jenderal Naaman mengharapkan sambutan protokol, tetapi Nabi Elisa berpendapat bahwa yang dibutuhkan Naaman adalah altar call. Jadi Naaman gusar. Untunglah Jenderal Naaman punya pegawai yang sabar dan bijaksana. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali, seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Apabila jawaban Tuhan berbeda dari apa yang kita harapkan, tidak berarti Tuhan tidak mengabulkan permohonan doa kita. Kita harus berani percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Allah mencatat bagaimana seorang perempuan Kanaan dari daerah itu datang kepada Yesus dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tantangan yang keenam yang dihadapi oleh ibu ini adalah martabatnya direndahkan seperti seekor anjing. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Orang Yahudi biasa menyebut bangsa lain sebagai anjing. Di sini Yesus sekedar mengutip istilah yang biasa dipakai di zaman itu. Kemungkinan besar sambil mengedipkan mata, sebab Yesus sedang mengajar suatu kebenaran penting di sini. Ibu ini tidak marah. Sebaliknya kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ibu ini percaya bahwa remah untuk anjing di tangan Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan Maha Kuasa lebih dari cukup untuk membebaskan anak yang dirasuk setan. Ibu ini percaya bahwa remah untuk anjing
di tangan Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan Maha Kuasa lebih dari cukup untuk membebaskan mereka yang terikat narkotika dan obat terlarang. Lebih dari cukup untuk membebaskan mereka yang kecanduan merokok, terikat dosa, terikat kebiasaan buruk, terikat sakit penyakit, terikat kesulitan keuangan dan sebagainya. Ibu ini percaya bahwa remah untuk anjing di tangan Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan Maha Kuasa lebih dari cukup untuk memberikan pasangan hidup dan untuk menyelesaikan segudang masalah yang melilit hidup kita. Karena itu ibu ini tidak keberatan untuk menyamakan dirinya dengan anjing. Asal bisa makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Hasilnya, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Iman ibu ini membuat dia pantang menyerah. Walau banyak sekali tantangan yang harus dihadapinya. Dia bukan orang Yahudi, dia perempuan, anaknya kerasukan setan. Tuhan berdiam diri. Murid-murid Tuhan menyuruh dia berhenti berdoa dan mengusir dia. Jawaban Tuhan berbeda dari apa yang diharapkannya. Bahkan dia direndahkan seperti seekor anjing. Namun ibu ini tidak mempedulikan semuanya itu. Tujuannya hanya satu, anaknya harus sembuh. Untuk itu dia pantang menyerah. Untuk itu dia bersedia merendahkan diri serendah-rendahnya dan terus memohon belas kasihan Tuhan. Hasilnya, dia menerima apa yang dimintanya. Anaknya disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Firman Allah berkata, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Kerendahan hati akan menampakkan diri dalam bentuk ketulusan dan kesungguhan untuk mencari Tuhan di dalam doa dan kepatuhan kepada firman Allah. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang dan akan memuji-muji Tuhan untuk pertolongan yang mereka terima dari Tuhan. Firman Allah berkata, Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Hanya orang yang rendah hati yang mau hidup menurut hukum-hukum Tuhan. Karena itu Tuhan akan membimbing orang yang rendah hati dan mengajarkan jalan-jalan Tuhan kepada mereka. Firman Allah berkata, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Apakah ada yang ingin bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah? Jadilah orang yang rendah hati. Firman Allah berkata, lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Di sini, orang yang mencari Allah di dalam doa dan kepatuhan kepada firman Allah disebut sebagai orang yang rendah hati. Sebab orang sombong tidak akan mencari Allah. Mereka pikir mereka bisa melakukannya sendiri tanpa pertolongan Allah. Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya orang yang rendah hati, yang bersedia percaya dan menerima perkataan Tuhan Yesus
bahwa di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa, lalu bertekad untuk mencari Tuhan di dalam doa dan kepatuhan kepada firman Allah. Firman Allah berkata, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Firman Allah jelas mengajarkan bahwa orang-orang yang rendah hati akan dimahkotai oleh Tuhan dengan keselamatan. Di dalam Alkitab, Raja Manase adalah salah satu raja terjahat dalam sejarah kerajaan Yehuda. Oleh karena kejahatannya, ia dihukum oleh Tuhan. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Raja Manase sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manase mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Walaupun tadinya Raja Manase adalah raja yang sangat jahat dan banyak menumpahkan darah orang-orang yang tidak bersalah, namun ketika ia sangat merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, ternyata Tuhan masih bersedia mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Tuhan membawa Manase kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Hasilnya, Manase mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kembali kita melihat di sini, salah satu rahasia doa yang dijawab adalah berdoa dengan kerendahan hati. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Mari kita berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama dari awal kita pujian ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah,
menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Hadirat-Mu penuhi tempat ini. memenuhiku, Terima kasih Tuhan.
hadirat kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Irialaba sadat arialaba kusyai, Haleluya. Sirialaba harialaba sadat arialaba kusyai, Kebesaran Irialaba harialaba sadat arialaba sadat arialaba kusyai, hadir di Irialaba sini harialaba sadat saat kami arialaba sadat menyembah, arialaba saat kusyai, kami memuja. Irialaba sadat arialaba kusyai, Anama sadat arialaba sadat arialaba sadat arialaba kusyai, Ini anama arialaba se, Kami sembah, Ini anama sadat arialaba kusyai, Sadaralaba sadat arialaba kusyai, Irialaba arialaba sadat Kau yang layak Ini anama sekari alaba sakari alaba kusyai, Diri alaba hari alaba sakari alaba kusyai, Diri alaba hari alaba kusyai, Diri alaba hari alaba kusyai, Alaba sakari alaba kusyai, Kakar alaba kusyai, Diri alaba hari alaba sakari alaba kusyai, Kakar alaba sakari alaba kusyai, Diri alaba hari alaba sakari alaba kusyai, Diri alaba sakari alaba kusyai, Kakar alaba kusyai, Kakar alaba sakari alaba sekar, Diri alaba. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Salah satu rahasia doa yang dijawab adalah berdoa dengan kerendahan hati. Sebab hanya orang yang rendah hati yang bisa menerima perkataan Tuhan Yesus, bahwa tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya orang yang rendah hati yang akan bersungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam doa dan di dalam kepatuhan kepada firman Allah. Hanya orang yang rendah hati yang bisa berkata, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Terima kasih Tuhan. Hanya orang yang rendah hati bisa percaya bahwa remah untuk anjing di tangan Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan Maha Kuasa lebih dari cukup untuk membebaskan anak yang dirasuk setan. Hanya orang yang rendah hati yang bisa percaya bahwa remah untuk anjing di tangan Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan Maha Kuasa
Lebih dari cukup untuk membebaskan anak yang terikat narkotika dan obat terlarang. Hanya orang yang rendah hati yang bisa percaya bahwa remah untuk anjing di tangan Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Lebih dari cukup untuk membebaskan anak yang kecanduan merokok, terikat dosa, terikat kebiasaan buruk. Hanya orang yang rendah hati yang bisa percaya bahwa remah untuk anjing di tangan Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Lebih dari cukup untuk menyembuhkan dari segala macam sakit penyakit dan melepaskan dari segala bentuk kesulitan keuangan dan berbagai kesulitan lainnya. Hanya orang yang rendah hati yang bisa percaya bahwa remah untuk anjing di tangan Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan Maha Kuasa lebih dari cukup untuk memberikan pasangan hidup yang dirindukan dan untuk menyelesaikan segudang masalah yang lain yang melilit kehidupan kita. Karena rendah hati, ibu ini tidak keberatan untuk menyamakan dirinya dengan anjing, asal bisa makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Hasilnya, Yesus berkata, "Hai ibu besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya dilepaskan dari rasukan setan yang sangat menyiksa dan menyengsarakan anaknya. Sejak hari itu, anaknya sembuh. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Rendah hati membuat seseorang dimahkotai Tuhan dengan keselamatan. Pertanyaannya, demi menerima pertolongan Tuhan, bersediakah kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan? Bila ini menjadi keputusan Anda, mari kita katakan kerelaan kita ini kepada Tuhan. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk menjadi orang yang rendah hati dan bersungguh hati mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, di tangan-Mu yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, remah untuk anjing pun lebih dari cukup untuk membebaskan anak yang dirasuk setan. Aku percaya Tuhan Yesus, di tangan-Mu yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, remah untuk anjing pun lebih dari cukup untuk membebaskan anak yang terikat narkotika dan obat terlarang. Aku percaya Tuhan Yesus, di tangan-Mu yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, remah untuk anjing lebih dari cukup untuk membebaskan anak yang kecanduan merokok, terikat dosa, terikat kebiasaan buruk. Aku percaya Tuhan Yesus, di tangan-Mu yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, remah untuk anjing pun lebih dari cukup untuk membebaskan dari sakit penyakit, membebaskan dari kesulitan keuangan, memberikan pasangan hidup, memberikan anak-anak, dan menolong menyelesaikan segudang masalah yang lain yang melilit kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di tangan-Mu yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, remah untuk anjing pun lebih dari cukup untuk menjawab segala keperluan kami. Tolong kami Tuhan merendahkan diri kami, asal kami bisa makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Kirialamo kakaralabasandator yalabakushai kakaralabasandator yalabakushai. Kerendahan hati-Mu Tuhan
kiranya menjadi kerendahan hati kami. Irialamo kakaralaba sadator, rialaba kusyai, kakaralaba kusyai. Kerendahan hatimu Tuhan, kiranya menjadi kerendahan hati kami. Kirialamo kakaralaba sadator, rialaba kusyai, kakaralaba sadator, rialaba kusyai. Jadikan kami anak-anak-Mu yang rendah hati Tuhan, serendah hati-Mu Tuhan Yesus. Kirialamo kakaralaba sadator, rialaba kusyai. Kirialamo rabasandator, rialaba kusyai. Kerendahan hati-Mu Tuhan menjadi kerendahan hati kami. Jamah hati kami Tuhan, jamah hati kami. Biar kerendahan hati-Mu Tuhan menjadi kerendahan hati kami. Kirialamo kakaralaba sadator, rialaba kusyai, kakaralaba kusyai, kakaralaba sadator, rialaba kusyai. Kirialaba sadator, rialaba kusyai. Curahkan isi hati-Mu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapan-Nya sekarang ini. Kirialamo kakaralaba sadator, rialaba kusyai. Biar kerendahan hati-Mu Tuhan menolong kami untuk bertekun dalam doa. Biar kerendahan hati-Mu Tuhan menolong kami untuk menjadi orang yang pantang menyerah untuk berdoa. Biar kerendahan hati-Mu Tuhan menolong kami untuk pantang menyerah walaupun jawaban yang kami terima berbeda dari apa yang kami harapkan. Biar kerendahan hati-Mu Tuhan menolong kami untuk tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan yang lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2021 gereja kita. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri.
dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Izinkan saya untuk berdoa buat saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga miliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus.
menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar. Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Yesus. Kami bangga miliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu sekali lagi. Kami doakan anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kiranya Tuhan bekerja dalam hati mereka sekarang ini, membawa mereka kepada pertobatan. Bagi jemaat yang ada masalah dalam rumah tangganya, kiranya Tuhan menolong. Kiranya Tuhan pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu. Anak-anak yang sedang bersekolah, sedang kuliah, Tuhan tolong.
agar bisa menyelesaikan sekolah dan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Yang sedang melanjutkan pendidikan, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan pendidikannya. Kiranya Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang sedang sekolah, sedang kuliah, atau ingin melanjutkan pendidikan, atau sedang melanjutkan pendidikan. Jauhkan kami ya Bapa dan anak cucu kami daripada pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kepada para orang tua akhirnya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan memberikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan memberikan pasangan hidup. Yang merindukan keturunan, Tuhan mengaruniakan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, apartemen, dan sebagainya, kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Kami juga memintakan kesembuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang terbaring sakit sekarang ini. Kami tengking-Engkau roh maut dan kerajaan maut di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak akan mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan Yesus menyembuhkan engkau sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami kesulitan keuangan, Tuhan tolong. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan memberi usaha. Yang sedang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usaha mereka, Tuhan kiranya menolong. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh putus asa, roh putus pengharapan, roh ingin bunuh diri. Aku tengking engkau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku usir kau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kita. Kiranya tangan Tuhan menyertai kita, melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah online hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Mari kita tanyakan pertanyaan ini kepada diri kita masing-masing sekarang ini. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, ulangilah kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati
segala perintah Tuhan Yesus, saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang juga dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengabdian hidup kita. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota, yang gembalakan jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota, yang gembalakan jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Ya pohon sama dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Ya pohon sama dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Ya pohon sama dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati.